Selamat malam pemirsa dan menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam. Kali ini bersama saya Zilvia Iskandar. Pembatasan sosial berskala besar di sejumlah wilayah di Indonesia akan berakhir besok 4 Juni 2020. Namun belum ada keputusan resmi yang disampaikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan daerah-daerah penyangga ibu kota terkait dengan nasib PSBB selanjutnya. Apakah akan kembali diperpanjang, bersifat lokal atau benar-benar berakhir dan masuk ke era new normal? Bagaimanakah nasib PSBB di Jabodetabek? Kami akan membahasnya sesaat lagi. PSBB diperpanjang atau tidak diperpanjang sangat bergantung dalam 2 minggu terakhir ini atas sikap, perilaku, dan ketaatan daripada warga. Ya, mudah-mudahan R0-nya semakin menurun, kurvanya menurun. Kalau kesiapan sarana prasarana, tenaga, dan sebagainya sudah siap. Tinggal 2 ya. Parameter indikatornya dari R0-nya terus menurun dan kurva-kurvanya semakin menurun. Apakah Pemprov DKI Jakarta akan memperpanjang atau justru menyudahi PSBB? Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Valentina Chelsea langsung dari Balai Kota DKI Jakarta. Chelsea, apakah sudah ada keputusan terkait dengan berakhirnya PSBB tahap ketiga DKI Jakarta? Jadi akan terus berlanjut atau akan berakhir? Iya, masih dibahas Sylvia oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena rencananya nanti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan baru akan memberikan keterangan resminya terkait dengan nasib dari PSBB di DKI Jakarta di esok hari, tepatnya di tanggal 4 Juni 2020 atau tepat di hari terakhir dari tahap ketiga penerapan sosial berskala besar di Provinsi DKI Jakarta. Namun jika kita melihat dari konsep apabila nanti akan diterapkan penerapan sosial berskala lokal yang sudah dicanangkan oleh pemerintah provinsi, ini kurang lebih nanti akan sama konsepnya dengan PSBB yang mana akan mengatur terkait dengan pergerakan ataupun mobilisasi orang khususnya di DKI Jakarta. Hanya saja nanti lingkup penerapannya akan lebih kecil, tepatnya nanti akan diterapkan di RW-RW yang memang merupakan menjadi ataupun masuk dalam kategori menjadi red zone ataupun zona merah dalam penerapan kasus COVID-19. Kemudian sebenarnya ada beberapa hal yang terkait dengan rencana persiapan PSBL ini yang mana pastinya akan melihat bagaimanakah evaluasi ataupun hasil dari PSBB di tahap ketiga. Tadi sudah disebutkan penambahan kasus COVID-19 di DKI Jakarta sendiri masih cukup fluktuatif meskipun kemarin di akhir Mei ini sempat ada penurunan dari pertengahan hingga akhir Mei, namun dalam 2 hari terakhir data yang kami lihat dari website ini justru ada penambahan kasus. Ini hari ini ada 82 kasus. Jadi total ada 7.600 lebih kasus positif COVID-19 dengan tingkat kesembuhan 30%. Kemudian juga yang menjadi pertimbangan terkait dengan penerapan, masih dibahasnya terkait dengan penerapan PSBL ini karena memang apakah nanti akan juga mengatur terkait dengan titik-titik penyekatan terkait dengan keluar masuk di DKI Jakarta, begitu juga dengan bantuan langsung tunai ataupun bantuan sosial yang memang masih diterapkan selama PSBB, sehingga pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini baru akan memutuskan ataupun memberikan keterangan resmi pada esok hari, tepatnya di hari terakhir PSBB tahap ketiga DKI Jakarta, apakah nanti memang akan diterapkan new normal atau kenormalan baru sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo, atau memang hanya diterapkan PSBL atau justru keduanya ini akan diterapkan secara bersamaan. Informasi yang kami dapatkan ini nanti untuk PSBL sendiri akan diterapkan di 62 RW yang tersebar di wilayah Jakarta Pusat, Tengah, Jakarta Pusat, Barat, Timur, dan Selatan. Dan tadi kami juga melihat ada beberapa wilayah ataupun kelurahan yang memang menjadi pusat ataupun center dari penyebaran COVID-19 seperti di Sunter, Pademangan, Petamburan, Kebon Kacang, dan Penjaringan. Ini juga masuk dalam 62 daftar RW yang nantinya rencananya akan diterapkan PSBL. Namun hingga saat ini kami masih menunggu keterangan resmi yang rencananya akan bisa disampaikan besok. Namun tadi baru saja kami melihat kedatangan ada Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria yang baru saja datang dan masuk di kantor Gubernur DKI Jakarta. Kami belum bisa mengetahui apakah memang rapat koordinasi masih terus dilakukan dan kami pun masih menunggu, rencananya nanti baru akan diumumkan esok hari. Sylvia.
Chelsea, meskipun belum ada pernyataan resmi tentang nasib PSBB dan juga ini sudah ada muncul rencana untuk menerapkan PSBL, tetapi beredar ada surat keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 412 terkait perpanjangan PSBB di DKI Jakarta. Apakah ada pernyataan resmi dari pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bisa memvalidasi kebenaran surat tersebut? Iya, saya juga sempat mengkonfirmasi sendiri kepada pihak Pemprov DKI Jakarta terkait dengan surat edaran ini, namun memang kami belum mendapatkan balasan. Namun tadi kami sempat mencari kebenaran dari surat edaran nomor 412 tahun 2020 ini di website resmi dari corona.jakarta.go.id. Yang kami temukan ini justru bahwa adanya surat tentang keputusan Gubernur nomor 412 tahun 2020 yang mengatur tentang perpanjangan PSBB di DKI Jakarta sejak tanggal 24 April hingga 7 Mei. Jadi artinya surat dengan nomor tersebut merupakan perpanjangan PSBB untuk di tahap kedua atau sudah dilakukan. Sehingga ini bukanlah untuk dilakukan perpanjangan ataupun PSBB yang rencananya itu akan ditulis dalam berita tersebut di tanggal 5 Juni hingga 18 Juni. Kami pun masih belum mendapatkan konfirmasi resmi, tapi ini juga menjadi perhatian pastinya bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bagi masyarakat ini untuk tetap mengikuti ataupun melihat data yang memang dikeluarkan oleh website resmi dari pemerintah, baik itu pusat dan pemerintah provinsi, agar tidak termakan hoax. Dan kedepannya untuk penerapan PSBL ini pun nanti masih akan menunggu ataupun menunggu jawaban dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Zilvia. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Valentina Chelsea melaporkan langsung dari Balai Kota DKI Jakarta. Kita akan tunggu nanti pengumuman resminya dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait nasib PSBB, pembatasan sosial berskala besar di ibu kota akan seperti apa. Dan pemirsa, sekarang kami akan kembali melanjutkan ulasan mengenai siapkah Jabodetabek menerapkan new normal. Kami sudah ada dua narasumber di sini yang bergabung dari luar studio. Yang pertama adalah Wali Kota Bogor, Mas Bima Arya. Selamat malam. Oke, dan juga Mas Hermawan Saputra, Dewan Pakar IAKMI. Selamat malam, Mas Hermawan. Selamat malam, Mbak Zilvia. Baik, saya akan ke Mas Bima Arya terlebih dahulu. Mas Bima, jadi PSBB di Kota Bogor lanjut atau berakhir? Berakhir besok tengah malam, dan saat ini kami masih mengkaji seluruh data-data, angka reproduksi, seluruh angka-angka yang kami kumpulkan. Dan saya juga tadi komunikasi dengan Pak Gubernur Jawa Barat, Kang Emil, via telepon untuk sama-sama berkoordinasi tentang langkah-langkah ke depan. Jadi besok pun sore saya beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah akan melakukan pembahasan ini. Meskipun trennya melandai karena sempat 7 hari tidak ada penambahan kasus positif, namun kita masih berhati-hati dan baru akan memutuskan besok sore. Belum ada keputusan ya, Mas Bima Arya sampai saat ini. Tapi kalau dari segi angka reproduksi, sudah ada angka reproduksi yang terakhir di Kota Bogor, berapa itu Mas? Iya, di Lebaran itu angka reproduksinya 0,73. Hari ini semakin baik sebetulnya, di angka 0,3 begitu. Tapi kami masih mengevaluasi pelaksanaan PSBB yang terakhir ini, karena kami sudah berikan izin untuk buka toko, pasar, rumah makan, dan kemudian rumah ibadah. Jadi kami yang merasa masih harus mengevaluasi dulu seminggu terakhir ini setelah kita berikan izin buka untuk tempat-tempat tersebut, pelaksananya bagaimana. Artinya kalau belum maksimal, ya sangat mungkin apabila PSBB ini kembali dilanjutkan. Tapi meskipun PSBB masih berlangsung, sudah ada izin oleh Pemkot Bogor yang memperbolehkan toko-toko untuk buka. Waktu itu pertimbangannya seperti apa, Mas Bima? Pertimbangannya satu, angka reproduksi sudah di bawah 1. Kemudian kedua, kita melihat juga bahwa untuk infeksi di dalam kota sudah relatif bisa dikendalikan. Penekanannya lebih kita fokuskan ke wilayah, jadi RT, RW, siaga. Ya, kemudian ada pertimbangan juga untuk memberikan ruang ekonomi secara bertahap, gitu ya.
tapi dengan tetap memberikan kesempatan untuk beradaptasi dengan protokol kesehatan yang baru. Oke, selain angka reproduksi atau RT-nya yang sudah di bawah 1, Mas Bima, ada indikator lainnya seperti surveillance masyarakat dan juga pelayanan kesehatan. Oh, iya. Apakah 2 indikator ini juga sudah terpenuhi untuk melaksanakan mengakhiri PSBB dan menuju ke new normal? Jumlah pasien yang positif semakin berkurang, yang sembuh semakin banyak, kemudian juga angka pasien dalam pengawasan di berbagai tempat juga berkurang. Kesiapan tenaga medis, infrastruktur kesehatan sejauh ini masih sangat baik begitu. Nah, kemudian kita melihat juga bagaimana di wilayah RT RW ini sistemnya sudah mulai berjalan gitu. Baik, saya ingin bertanya kepada Mas Hermawan, kalau dilihat dari data-data yang disampaikan tadi oleh Mas Bima Arya selaku Wali Kota Bogor, kemudian kita juga bisa melihat data-data lainnya di DKI Jakarta dan daerah penyangga ibu kota lainnya. Sebetulnya Jabodetabek sudah layakkah untuk menerapkan new normal? Analisis kami dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, wacana the new normal ini baru pantas untuk dibicarakan sekitar pekan ketiga atau pekan keempat bulan Juni. Itu pun setelah adanya evaluasi mendalam dari hasil PSBB di wilayah Jabodetabek, di mana perkiraan kami dari puncak pandemi ini untuk di wilayah Indonesia khususnya Jabodetabek, bila PSBB tetap dipertahankan dengan baik akan ada pada bulan Juli pertengahan sekitar tanggal 15 Juli. Nah, untuk itu yang lebih tepat kita lakukan sekarang ini di samping upaya untuk mengevaluasi PSBB dan penerapannya, tetapi juga adalah masa transisi, persiapan atau face the new normal. Jadi the new normal ini bukan sekedar kita membalikkan telapak tangan begitu selesai PSBB lantas seketika ada kebijakan kenormalan baru, melainkan juga ada fase transisi. Hemat kami pemerintah di Jabodetabek khususnya Jakarta juga mempertimbangkan untuk memperpanjang lagi PSBB ini dalam waktu yang relatif lebih pendek dari sebelumnya, tetapi sembari mempersiapkan dengan matang. Karena indikator untuk kenormalan baru ini bukan sekedar angka statistik epidemiologis, apalagi hanya sekedar angka replikasi virus, tetapi juga ada yang berkaitan dengan health system capacities, ada yang berkaitan dengan upaya komunitas, ada yang berkaitan dengan penguatan kebijakan yang sifatnya sinkronisasi dan harmonisasi antar wilayah, dan ada juga berkaitan dengan infrastruktur. Karena berperilaku hidup bersih dan sehat di tengah komunitas dan masyarakat, apalagi di area publik seperti moda transportasi, itu memerlukan peran serta pemerintah dalam penjaminan ketersediaan infrastruktur. Tetapi Mbak Zilvia, saya sangat apresiasi terhadap Provinsi Jawa Barat, khususnya Kota Bogor dan Kabupaten Karawang. Saya menyebut wilayah Jabodetabek ini tidak persis Bekasi aja, sebenarnya ada daerah yang cukup menarik, yaitu Kabupaten Karawang. Sama-sama pemimpinnya sudah pernah alumni dari COVID-19, Kang Bima Arya dan juga ada Teteh Seli namanya, Bupati Karawang juga. 2 kabupaten dan 1 kota Bogor ini memang sejauh ini replikasi virusnya di bawah 1, tetapi ada komitmen yang lebih baik di mana masing-masing kota betul-betul konsisten tentang PSBB. Di Provinsi Jawa Barat sendiri, Pak Ridwan Kamil memperpanjang PSBB proporsional istilahnya, tetapi ada terjemahan lain di Kabupaten Karawang berupa PSBB tersegmentasi. Prinsipnya sama seperti yang disampaikan Pak Wali Kota sebelumnya, adanya prioritas segmentasi dan juga ini juga berkaitan dengan upaya menuju kenormalan baru. Jadi kenormalan baru ini bukan semata angka tadi, angka epidemiologis, tapi jauh di balik itu ada health system capacities dan juga infrastruktur dan communities yang harus kita jamin, Mbak Sylvia. Oke. Mas Hermawan, tadi kan muncul juga ya wacana-wacana selain menerapkan apakah itu istilahnya PSBB proporsional atau PSBB skala lokal. Kita akan bahas apakah PSBL yang disebut yang akan diterapkan di DKI Jakarta itu bisa menjadi alternatif selagi kita masih menunggu evaluasi dan juga akan masuk ke masa transisi. Apakah itu bisa menjadi alternatif? Kita akan bahas lebih lanjut usai jeda.
Kembali lagi bersama kami di Prime Talk pemirsa, kami kembali bergabung bersama dengan Wali Kota Bogor, Bima Arya dan juga Dewan Pakar IAKMI, Hermawan Saputra. Mas Bima, kalau berbicara soal opsi-opsi yang ada saat ini, apakah itu melanjutkan PSBB, apakah itu menerapkan PSBB proporsional atau berskala lokal, apakah opsi-opsi ini sudah disiapkan masing-masingnya jika opsi ini yang dilakukan, skenarionya akan seperti apa, apakah itu sudah ada petunjuk teknis atau skenario yang akan dilakukan? Saya kira harus garis bawahi apa yang disampaikan Mas Hermawan tadi, saya sepakat. New normal itu harus betul dipahaminya. Bukan berarti kemudian kita memasuki satu babak di mana semua boleh, tidak. Semua bertahap. Jadi artinya masing-masing daerah akan menyesuaikan tentang apa yang dilakukan. Satu, berdasarkan data terakhir kasus COVID-nya. Yang kedua, berdasarkan pemetaan di wilayah. Yang ketiga, berdasarkan kesiapan protokol kesehatannya, begitu. Jadi nggak bisa seragam. Jadi nggak bisa kita katakan misalnya Bogor sudah siap atau belum, Kerawang sudah siap atau belum, enggak. Makanya Pak Gubernur Jawa Barat itu membuat kategorisasi. Ada zona kuning, ada zona merah, ada zona biru, dan ada yang disebut PSBB proporsional. Artinya secara keseluruhan kita diberikan diskresi. Misalnya 1 minggu kemarin karena Bogor zona kuning, boleh buka toko dengan catatan protokol kesehatan. Boleh rumah ibadah dengan catatan sekian persen kapasitas dan tetap protokol kesehatan begitu. Nah, formula inilah yang sekarang kita sedang susun. Apakah kita akan mulai terapkan mulai lusa atau belum, ini masih besok kita akan bahas. Tetapi yang pasti nggak bisa serentak dan semuanya bertahap. Saya kira mungkin tidak akan terburu-buru untuk membuka mal. Sekolah akan pasti di ujung. Nah, sekarang kita ingin kuatkan dulu protokol kesehatan untuk yang sudah kita buka, misalnya toko, rumah makan, dan rumah ibadah. Itu dulu saya kira harus dikuatkan protokol kesehatannya. Oke, pertanyaan berikutnya adalah sektor mana, Mas Bima, yang akan didahulukan untuk beroperasi kembali secara normal dan mana yang akan urutan belakangan untuk bisa beroperasi secara normal? Ya, sekarang ini kan sudah 3 sektor ya, toko, pasar, ya, kedua rumah makan, dan yang ketiga adalah rumah ibadah. Saya kira untuk tahap ini kita ingin fokus dulu untuk protokol kesehatan di tempat-tempat ini. Karena saya lihat belum semuanya disiplin. Masih banyak pelanggaran-pelanggaran di situ. Artinya restoran yang melanggar kapasitas dan lain-lain. Jadi kita nggak mau merangkah lebih maju untuk membuka yang lain, sementara yang 3 ini pun belum disiplin gitu. Jadi kita ingin fokus dulu ke sini. Baru kemudian yang lain-lain menyusul. Saya katakan tadi, mungkin sekolah akan paling ujung. Mungkin belum akan dalam waktu dekat, kira-kira begitu. Oke, akan dilakukan secara bertahap ya. Mas Hermawan, apakah yang namanya pembatasan sosial berskala lokal atau apapun nanti istilah yang dipakai, itu bisa dijadikan alternatif sembari kita selalu melakukan evaluasi dan juga menyiapkan transisi untuk menuju new normal? Ya, jadi istilah-istilah itu betul bisa disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing. Kami sangat apresiasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta, di Jawa Barat khususnya Kota Bogor dan juga Kabupaten Kerawang. Jadi apapun namanya, prinsipnya dari kami itu sudah menyangkut ada 4 sehat, 5 sempurna. 4 sehat ini kita maknai pertama perilaku masyarakat yang sehat. Ini semualah yang kita bahas tentang menggunakan masker, menjaga jarak, adanya cuci tangan dan lain-lain. Tetapi yang kedua ada yang disebut dengan puskesmas bersama masyarakat yang sehat. Jangan lupa Mbak Zilvia, kita sering bicara tentang kapasitas layanan rumah sakit. Padahal puskesmas adalah ujung tombak kesehatan masyarakat, di mana aspek promotif, prevention termasuk epidemiologi ini adalah wilayah binaan puskesmas. Yang ketiga yang kita sebut dengan strengthening provider capacities. Nah, disinilah kemampuan pemerintah daerah untuk melakukan pencegahan, deteksi, dan juga adanya upaya testing, upaya treatment, dan juga isolasi secara mandiri. Yang keempat yang berkaitan dengan ada yang kita sebut dengan protokol kesehatan ini, yang kelima sebagai penyempurnaan yang kita harus betul-betul perhatikan. Ini semua wilayah, semua bidang ini harus menerapkan protokol kesehatan. Jadi selama setiap daerah menggunakan 4 sehat 5 sempurna ini sebagai model, ini sebenarnya sudah mampu membuat dan menahan laju COVID-19 ini berbasis
masyarakat, berbasis pemerintah dan kebijakan sekaligus. Yang ingin kita sampaikan di DKI, di Jawa Barat, khususnya Kota Bogor dan Kabupaten Karawang, ini betul-betul menyelenggarakan upaya-upaya yang sejalan dengan paradigma kesehatan masyarakat ini. Sehingga dua wilayah ini memang artinya sejauh ini sudah di bawah satu, tetapi kami menghimbau kepada wali kota, bupati dan gubernur agar memang tidak gegabah dalam menetapkan adanya the new normal ini, melainkan harus ada analisis yang komprehensif dari poin-poin yang kami sampaikan tadi. Mbak Sylvia. Jangan gegabah untuk menerapkan new normal, harus ada analisis yang komprehensif ya. Terima kasih Mas Hermawan Saputra, Dewan Pakar IAKMI dan juga Wali Kota Bogor, Bima Arya telah bergabung bersama kami di Prime Talk hari ini.